Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikomang Ayu Trimayanti, NPM 1932121194. Di sini saya akan membacakan soal yang pertama. Dalam kondisi apa perusahaan lebih tepat menggunakan segmentasi pasar universal? Jawabannya, segmentasi pasar memiliki berbagai tujuan dan manfaat yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan suatu perusahaan. Dengan mengetahui segmentasi pasar yang tepat, perusahaan akan lebih terkonsentrasi dalam melakukan kegiatan pemasaran. Dengan pemasaran terarah, maka peluang profit yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin lebih besar. Sementara itu, dengan adanya segmentasi pasar yang tepat, perusahaan juga akan lebih lincah dalam melakukan scale up bisnis, sehingga perusahaan atau brand akan lebih cepat bertumbuh atau berkembang. Sekian jawaban dari saya atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Lestari Dewi, NPM 1932121446. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu ada 4 dasar untuk segmentasi pasar internasional: demografi, sosial ekonomi, perilaku, dan gaya hidup. Bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan demografi? Lengkapi dengan contoh. Segmentasi pasar berdasarkan peta demografis adalah ketika kita membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan informasi demografis. Mereka contohnya seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lajang atau menikah, ras, jabatan, agama, dan banyak lagi. Tipe segmentasi ini yang paling banyak dipilih karena tipe ini yang paling mudah dan dapat diandalkan prosesnya. Nomor 3 yaitu bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan sosioekonomi. Jelaskan dengan contoh. Segmentasi dilakukan berdasarkan sosioekonomi, yaitu dengan cara pasar yang harus diketahui pengusaha. Segmentasi dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik daya beli kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Secara otomatis, konsumen ini akan menargetkan pembelian produk sesuai strategi pemasaran yang dianutnya. Biasanya, segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Namun, segmentasi tidak terbatas pada pembagian ekonomi saja, tetapi juga wilayah, contohnya daerah kota atau desa, berdasarkan usia dan sebagainya. Masing-masing kelompok memiliki ciri dan kepentingan sendiri saat membeli produk. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Adana Putra, NPM 1932121136. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan perilaku, beserta contohnya. Segmentasi perilaku membagi pasar berdasarkan perilaku dan pola pengambilan keputusan seperti pembelian, konsumsi, gaya hidup, dan penggunaan. Misalnya, pembelian yang lebih muda mungkin cenderung membeli sabun mandi dalam kemasan, sementara kelompok konsumen yang lebih tua mungkin cenderung ke sabun bertangan. Segmentasi pasar berdasarkan perilaku pembelian memungkinkan pemasar untuk mengembangkan pendekatan pasar yang lebih bertarget. Contohnya, ketika membeli set kamar tidur atau bathroom baru, customer kemungkinan besar mengambil keputusan yang lebih pada faktor harga. Nomor 5. Bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan gaya hidup? Segmentasi gaya hidup adalah bagian teknik dari manajemen pemasaran di mana segmentasi dibuat dari data kebutuhan pelanggan hingga hal ini disukai dan tidak disukai. Sementara itu, menurut data Ginin, segmentasi gaya hidup adalah penggunaan nilai, sikap, dan perilaku untuk membangun segmen pasar sasaran. Saat ini, sudah banyak brand yang menerapkan jenis segmentasi yang satu ini.
karena banyak berupa untuk menawarkan produk yang disesuaikan dengan pengalaman dan gaya hidup audiensinya. Contohnya, saat brand mampu memahami kebiasaan gaya hidup dan preferensi dari pelanggan, tentunya akan dengan mudah memberikan produk yang dapat memenuhi kebutuhannya. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niptu Sinta Dewi, NPM 1932-12-480. Saya akan menjawab soal nomor 6. Apa kelemahan utama dalam menggunakan PDB per kapita atau GPN sebagai kriteria segmentasi negara? Kelemahan lainnya adalah PDB dan PDB per kapita tidak serta-merta mencerminkan kesetaraan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara memiliki 100 warga yang masing-masing menghasilkan barang dan jasa senilai 100, GPD-nya adalah 10 miliar. Jika negara lain memiliki 100 warga hingga 1000 yang menghasilkan 10 juta dalam produk dan layanan dan 9.000 yang tidak menghasilkan apa-apa, PDB-nya akan tetap menjadi 10 miliar. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 7. Jelaskan kelemahan segmentasi berbasis gaya hidup. Untuk aplikasi apa gaya hidup akan segmentasi tepat digunakan? Yang pertama, biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Yang kedua, biaya peneliti atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Ketiga, biaya produksi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang terakhir, kemungkinan akan menghadapi pesaing dan membidik segmen, memungkinkan terjadinya persaingan secara tidak sehat. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yumas Paramoni Utami, NPM 1932-12-1369. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu terkadang merek lokal menggunakan positioning global atau GCCP. Jelaskan alasannya. Alasannya adalah di kebanyakan negara, merek lokal bersaing dengan merek internasional dan merek global. Banyak perusahaan global memanfaatkan citra merek yang menguntungkan dan ekuitas merek yang tinggi dengan menggunakan kombinasi strategi branding, CO branding, dan peluasan merek. Dalam pengembangan merek global tidak selalu merupakan tujuan yang tepat. Konsep dasar merek yaitu yang pertama, merek, yang kedua, produk dan merek lokal, yang ketiga, produk dan merek internasional, yang keempat, produk dan merek global. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.